Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan, perlindungan serta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini bertepatan dengan tanggal merah, jadi instansi-instansi pemerintahan sedang libur. Begitupun persidangan hari ini tidak ada persidangan ya. Kemudian juga kebanyakan orang lagi libur ini, tapi saya tetap beraktivitas ya, tetap kantor hari ini karena meskipun tidak ada jadwal persidangan, kami kalau pengacara ini kan kalau hari libur terkadang ada masyarakat yang berkonsultasi, ada klien yang ingin bertemu, atau selain itu kita mengerjakan berkas-berkas, dokumen-dokumen hukum yang perlu kami persiapkan untuk sidang besok ataupun lusa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sobat subscriber, sudah azan zuhur ya. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Sahabat-sahabat subscriber, ya alhamdulillah kita sudah sholat zuhur, sudah makan siang. Alhamdulillah atas rezeki Allah kita bisa makan siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuci mulutnya, makan pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat-sahabat subscriber, hari ini saya mau mukbang pisang. Mukbang pisang, saya ada beberapa jenis pisang sambil menjawab konsultasi dari sahabat subscriber ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke channel pengacara santuy hari ini. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini dari sahabat mahasiswa, ada yang bertanya apa bedanya terdakwa dengan tersangka? Apa bedanya tersangka dengan terdakwa? Baik. Dalam perkara pidana, tentu teman-teman mahasiswa atau pemirsa sering mendengar kata-kata tersangka ataupun juga terdakwa. Apa sih bedanya di antara kedua itu, tersangka dan terdakwa? Terdakwa ataupun tersangka itu berbeda ya, istilah yang berbeda untuk seseorang yang terkena kasus pidana. Ketika seseorang tersandung kasus pidana, maka yang pertama ditentukan oleh pihak kepolisian setelah penyelidikan adalah penyidikan, dan dalam penyidikan itu akan ditentukan siapa tersangkanya. Jadi tersangka itu adalah seseorang yang telah diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan. Biasanya itu ditetapkan pada tahap penyidikan, teman-teman. Kemudian di tingkat kejaksaan akan diperiksa kembali. Setelah berkas lengkap, maka si tersangka ini berkasnya akan dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk proses persidangan. Nah, di dalam proses persidangan inilah si tersangka ini dia menjadi terdakwa. Pada prinsipnya, terdakwa itu adalah seseorang yang didakwa atau dituduh berdasarkan bukti-bukti permulaan telah melakukan suatu tindak pidana yang melanggar suatu pasal yang ada di dalam undang-undang, baik itu KUHP ataupun juga undang-undang yang lainnya. Itu ya, teman-teman mahasiswa khususnya, bedanya antara tersangka dan terdakwa. Oke, saya akan lanjut mukbang nih, mukbang pisang. Kemarin kami mendapat kiriman dari klien kami
kirimannya berupa pisang teman-teman. Nah, akan saya review dulu. Yang pertama ini adalah di daerah kami ini disebutnya pisang muli. Pisang muli. Nah, ini pisang muli, bentuknya lumayan kecil-kecil teman-teman. Ya, satu sisir, satu apa ya namanya? Kalau di kita namanya satu turuy. Nah, kalau di kita bahasa Sunda namanya satu turuy kalau segini teman-teman. Nah, berikutnya ada ini pisang selanjutnya. Ini di kita namanya pisang ketan teman-teman. Pisang ketan ini biasanya cocoknya untuk dibuat makanan olahan ya, baik itu pisang goreng ataupun direbus ataupun menjadi bahan untuk kalau di kita ada namanya kue papais teman-teman. Papais ini biasanya pisangnya adalah pisang ketan. Yang berikutnya ini ada pisang tanduk. Nah, ini adalah pisang tanduk teman-teman. Ini sama kiriman klien juga, cuman ini belum matang. Biasanya ini cocok untuk dibuat keripik pisang. Ya, dibuat keripik pisang dan matangnya pun bisa dibuat pisang goreng atau olahan makanan lainnya. Nah, yang terakhir, wah ini cukup berat teman-teman. Berat sekali. Nah, ini namanya pisang kepok. Di daerah kita ya, ini di kita di Rempang ini namanya pisang kepok teman-teman. Ini cukup berat juga dan kebetulan belum matang juga ya. Jadi pisang kepok ini sangat enak kalau digoreng mentah, tapi kalau belum matang juga enak dibikin olahan makanan teman-teman. Ya, itulah beberapa jenis pisang kiriman klien teman-teman. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan selanjutnya ada yang bertanya juga, Bang, berapa sih biaya atau ongkos jasa pengacara untuk mengurus perkara perceraian di pengadilan agama ataupun pengadilan negeri? Terkait dengan biaya pengacara itu sebetulnya berbeda-beda ya teman-teman, berbeda-beda di setiap daerah, setiap wilayah itu berbeda-beda. Biasanya ongkos atau jasa pengacara itu tergantung kepada kompleksitas perkara, kemudian juga radius para pihak dari tempat tinggal ke pengadilan, kemudian juga jenis perkaranya seperti apa. Itu kembali kepada kesepakatan antara pihak klien dan pengacara serta melihat kompleksitas perkaranya serumit apa. Jadi ada tingkatan kerumitan kompleksitas suatu perkara, kemudian radius para pihak dengan pengadilan, kemudian objek sengketanya apa, itu yang menjadi bahan-bahan pertimbangan dan hitung-hitungan mengenai suatu biaya jasa pengacara. Ya, itu gambarannya saja bagi teman-teman baik mahasiswa ataupun juga yang ingin mengetahui ya dunia kepengacaraan. Saya lanjutkan mukbang pisangnya teman-teman. Ini saya baru habis 3. Sahabat-sahabat subscriber, saya tidak sanggup menghabiskan pisang 1 piring ini karena tadi sudah makan siang, jadi terasa sangat kenyang sekali. Sampai di sini dulu vlog saya hari ini. Buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel Pengacara Santuy, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Pengacara Santuy, aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santuy, santai tapi profesional. Nani? Omae wa